Haleluya. Puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu dalam Renungan 79 untuk hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita ucapkan rise up sebagai penyemangat dalam kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Biarlah itu menjadi doa dan penyemangat kita agar kehidupan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar Renungan 79 kita yang saya berikan tema yaitu dimurnikan. Di dalam Lukas 22 ayat 24 sampai ke 38. Tapi akan saya bacakan di ayat 24 sampai 27 saja. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jadi ini perikop menggambarkan atau kita dapat melihat ini adalah memiliki konteks bagaimana Tuhan Yesus sedang makan bersama para murid-muridnya. Dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus makan bersama para murid-muridnya. Di situ ada diskusi, ada percakapan yang kita dapat melihat sana terjadi sedikit panas karena terjadilah juga pertengkaran di antara murid-muridnya. Dan kita dapat melihat satu perikop ini dari ayat 24 sampai 38. Ini sebenarnya terbagi menjadi 3 pokok. Dan kita akan melihat bagaimana Yesus memurnikan iman dari para murid-muridnya. Dan para iman dari murid-muridnya ini kita akan melihat di dalam 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu Tuhan Yesus ingin memurnikan tujuan dan fokus para murid-murid yang ada. Yaitu di dalam ayat 24 sampai yang ke-30 yang sudah tadi kita baca, akan saya bacakan di ayat yang ke-28 sampai ke-30 saja. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jadi di sini kita dapat melihat pokok ini terjadi pertengkaran dari para murid-murid Yesus. Mereka memperdebatkan siapa yang terbesar. Mereka gagal paham bahwa ketika mereka mengikut Yesus bukan berarti mereka langsung menjadi yang terbesar di dunia ini. Mereka gagal memahami ketika Yesus dimuliakan, dan mereka memiliki pemahaman bahwa mereka juga akan dimuliakan di dunia ini. Dan mereka saling berebut bahwa siapa yang terbesar. Dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan di sini kita juga dapat melihat mereka ini mencari kedudukan duniawi, mereka mencari reputasi, mereka mencari status sosial, dan hal ini sebenarnya terkadang terjadi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana terkadang kita salah fokus dan salah tujuan dalam kita menjalani kehidupan. Di sini Tuhan Yesus memberikan fokus dan tujuan, yaitu beberapa hal melalui pokok ini. Yang pertama yaitu rendah hati dan memiliki hati seorang pelayan. Di ayat 26 dalam terjemahan TSI, tetapi kalian tidak boleh seperti itu. Siapa yang ingin menjadi nomor 1 di antara kalian, biarlah dia menjadi seperti orang yang paling hina. Dan siapa yang ingin menjadi pemimpin di antara kalian, hendaklah ia menjadi seperti seorang pelayan. Jadi Tuhan Yesus memurnikan iman mereka bahwa sebenarnya ketika kita ingin menjadi yang terbesar, bahwa kita diminta menjadi yang terkecil, bahkan dikatakan menjadi paling hina. Bahkan ketika kita mau menjadi pemimpin,
maka kita harus menjadi seperti seorang pelayan. Jadi ini sesuatu yang berlawanan dari apa yang menjadi konsep para murid yang ada. Mereka berebut siapa yang menjadi terbesar, tapi Tuhan Yesus memurnikan tujuan mereka, fokus mereka, yaitu menjadi pelayan atau memiliki hati yang rendah hati. Dan yang kedua, belajar dari teladan Yesus. Di ayat yang ke-27 dikatakan, sebab siapakah lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Tuhan Yesus memberikan patokan dalam kehidupan murid-murid yang ada. Ini adalah teladan yang paling sempurna. Tuhan Yesus menjadikan dirinya sebagai pelayan di situ, dan mereka belajar untuk memurnikan iman mereka melalui teladan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, yang C, hak yang mereka dapatkan bukan tentang duniawi kedagingan, tapi tentang kekekalan. Di ayat 30 Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi Tuhan Yesus justru memberikan fokus mereka kepada hal-hal surgawi. Jadi Tuhan Yesus ingin memurnikan mereka bahwa fokus pelayanan mereka, fokus pengiringan mereka di dalam Tuhan itu sebenarnya bukan tentang duniawi, tapi tentang perkara-perkara surgawi. Dan itu juga menjadi fokus kita hari-hari ini. Biarlah kita juga memiliki fokus untuk kita hidup bukan sekedar mencari hal-hal yang ada di dunia, tapi kita benar-benar fokus melakukan kehendak Tuhan, hal-hal surgawi itu. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus memurnikan mereka dalam hal sikap hati mereka. Di ayat 31 sampai 34, ini pokok konteks yang agak berbeda dari yang sudah kita baca tadi. Tuhan Yesus berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Di sini dikatakan bahwa Simon Petrus memiliki sikap hati yang begitu sombong. Dia terlalu percaya diri bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus. Dia mengandalkan dirinya sendiri, kekuatan dirinya sendiri. Bahkan dia berkata bahwa masuk penjara dan mati bersamamu, dia pun siap. Tapi kenyataannya Petrus menyangkal Yesus. Dan ini sikap hati Simon Petrus yang menjadi catatan untuk kita, supaya kita tidak memiliki sikap hati yang seperti ini. Sikap hati sombong, mengandalkan kekuatannya sendiri, pengertiannya sendiri, dan tidak berjaga-jaga. Dan di sini menariknya, Tuhan Yesus memanggil Petrus bukan dengan nama Petrus, tapi dengan menggunakan nama Simon. Simon, Simon, lihat. Ini sebenarnya adalah gambaran bahwa sebenarnya nama Petrus, nama Simon sudah dirubah menjadi Petrus. Tapi ini adalah gambaran bahwa sebenarnya sikap hati dari Petrus masih seperti yang dulu, masih belum berubah. Dan Tuhan Yesus memanggil dengan nama yang dahulu, yang belum berubah, yaitu Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dan Petrus, arti dari menampi yaitu adalah dibersihkan. Yaitu Petrus ini diminta untuk dikoreksi, dipisahkan dari gandum dan kulitnya. Dan bagaimana Petrus benar-benar diproses oleh Tuhan, dibersihkan, ditampi, dan dia menjadi alat yang begitu luar biasa. Dan di sini memiliki catatan bahwa Tuhan Yesus minta untuk Petrus tidak sekedar berubah atau menang, tapi Tuhan Yesus minta ketika dia insaf, dia harus menguatkan saudara-saudara yang lain. Dengan kata lain, proses yang Petrus lewati itu berguna untuk Petrus supaya dia kuat. Ketika dia kuat, dia mampu menguatkan saudara-saudara yang lain. Dan itu pun pesan bagi kehidupan kita.
Ketika kita diproses, biarlah kehidupan kita juga kuat. Kita bukan menjadi lemah dan meninggalkan Tuhan, tapi kita bangkit, kita menjadi kuat, dan kita dapat menguatkan saudara-saudara kita. Lalu yang ketiga, Tuhan ingin memurnikan tubuh rohani, bukan jasmani. Di ayat 35-38 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah yang membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi. Padaku ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa Dia pernah mengutus mereka dalam Lukas 9 dan Lukas 10. Dulu Yesus mengutus mereka dan meminta mereka untuk tidak perlu membawa bekal. Mereka tidak boleh membawa bekal apapun dan Tuhan cukupkan. Tapi mengapa saat ini, saat Dia mengutus para murid-muridnya, justru mereka disuruh untuk membawa bekal? Ini mengandung permaknaan yang begitu dalam, yaitu sebenarnya ketika mereka saat itu di Lukas 9 dan Lukas 10, mereka diutus Yesus ketika Yesus memiliki nama baik. Tapi saat Tuhan Yesus sangat tahu bahwa ketika mereka pergi memberitakan Injil setelah peristiwa percakapan ini, Tuhan Yesus dalam peristiwa yang begitu sulit, yaitu Dia dalam proses penyaliban. Dan kita semua tahu bahwa dalam menyangkal diri, dalam memikul salib ini, kita akan dimusuhi oleh banyak orang. Kita akan mengalami sesuatu yang sulit. Dan Tuhan Yesus pun berkata di sini bahwa jualah jubahmu, jualah apa yang kamu miliki dan belilah pedang. Tapi para murid-muridnya ini menangkapnya secara lahiriah. Mereka menangkap sesuatu yang salah. Mereka berkata, Tuhan, kami memiliki 2 pedang. Tapi Tuhan Yesus menjawab, sudah cukup. 2 pedang ini sebenarnya pedang yang dimaksud Tuhan sebenarnya bukan tentang pedang secara fisik. Ini adalah tentang pedang roh, tentang kerohanian, tentang peperangan rohani. Kita dapat melihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2 berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi senjata ini bukan tentang perang secara harafiah. Senjata ini adalah senjata rohani, yaitu pikiran Kristus, hidup dalam kebenaran. Jadi ketika para murid-muridnya menjawab, kami memiliki 2 pedang, Yesus menjawab, sudah cukup. Yesus ingin menyudahi percakapan itu. Keterbatasan murid-muridnya memahami makna dari perkataan Yesus membuat seringkali mereka salah dalam bertindak. Untuk itu, ketika kita belajar perikop ini, kita jangan sampai salah dalam bertindak. Kita memahami pedang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, yaitu pikiran Kristus. Kita harus memahami pedang itu, yaitu tentang senjata untuk kita melawan dosa-dosa kita, untuk kita menang, untuk kita tidak jatuh dalam setiap cobaan kita. Kita dapat terus dimurnikan. Dan dari firman Tuhan hari ini kita dapat belajar bahwa fokus kehidupan kita harus dimurnikan. Kita harus dimurnikan dari fokus kita, tujuan kita, sikap hati kita. Bahkan kita harus juga dimurnikan bagaimana kita harus memiliki kehidupan sesuai dengan pikiran Kristus. Supaya apa? Supaya kita terus terjaga, kita terus dimurnikan, dan kita tidak jatuh dalam dosa-dosa kita. Puji Tuhan, biarlah ini terus menjadi berkat dan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua.
Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, setiap pimpinanmu, kesetiaanmu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni jika kami seringkali Tuhan lalai Tuhan, jika mungkin kami seringkali jauh dari Engkau Tuhan, kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, pikiran kami sendiri Tuhan. Ampuni kami, murnikan kerohanian kami Tuhan, murnikan lagi Tuhan tujuan hidup kami, hati kami Tuhan, sikap hati kami Tuhan. Dan biarlah kami dapat terus memiliki pikiran seperti Engkau Tuhan, pikiran Kristus itu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, terima kasih mengingatkan jemaat GBD El Shaddai Magelang, bahwa jemaat GBD El Shaddai Magelang adalah bait-Mu ya Allah, dan bahwa Roh-Mu ya Allah diam di dalam jemaat GBD El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan, kami tutup firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.